Selamat datang di channel kami. Buku Syams Al-Ma'arif merupakan buku karangan Saraf al-Din atau dikenal dengan nama Ahmad Al-Buni, yang dianggap memiliki misteri ilmu pengetahuan terlarang. Nama Syams Al-Ma'arif sendiri secara bahasa memiliki arti matahari pengetahuan, yang mengisyaratkan bahwa buku tersebut dapat memberikan ilmu yang paling berharga. Ahmad Al-Buni merupakan seorang ahli matematika, filsuf, dan juga seorang sufi. Meski begitu, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan dan kepribadian Ahmad Al-Buni ini selain karya-karyanya. Karya Ahmad Al-Buni pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang dihubungkan dengan ilmu matematika, sihir, dan juga spiritual. Namun Ahmad Al-Buni menyebut karya-karyanya bukanlah untuk mengajarkan sihir, melainkan memberikan ilmu pengetahuan yang tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Banyak kalangan yang menyebut Syams Al-Ma'arif merupakan buku sihir, namun ada juga yang membela bahwa ilmu yang ada pada buku tersebut sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Karena pada buku tersebut Ahmad Al-Buni menuliskan beberapa praktik yang menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk melafalkan mantranya. Secara kontemporer, buku Syams Al-Ma'arif memiliki dua versi, Syams Al-Ma'arif Al-Kubra dan Syams Al-Ma'arif Al-Sugra. Versi Al-Kubra merupakan karangan dari Ahmad Al-Buni sendiri, sedangkan Al-Sugra merupakan kompilasi karangan dari orang-orang yang melanjutkan karya Ahmad Al-Buni. Buku ini berasal dari warisan keilmuan Islam dan dikenal sebagai panduan magis yang berisi pengetahuan tentang ilmu-ilmu gaib, ramalan, serta praktik-praktik kebatinan. Beberapa mengklaim bahwa buku ini berasal dari abad pertengahan Islam. Isi buku ini dikatakan mencakup berbagai macam topik, seperti ilmu nujum, pemanggilan roh, dan praktik-praktik mistik. Sebagian orang meyakini bahwa buku ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dunia gaib, sementara yang lain memandangnya sebagai risiko karena potensinya untuk disalahgunakan. Perlu dicatat bahwa buku ini sering dianggap sebagai karya rahasia dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Pada akhirnya, apakah misteri Syams Al-Ma'arif benar-benar memiliki ilmu paling berbahaya di dunia atau hanya sekadar mitos, tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa klaim ekstrim tentang kekuatan magis atau kekuatan gaib yang dapat diperoleh dari buku ini, juga dianggap sebagai interpretasi yang berlebihan. Seiring waktu, buku ini telah menarik perhatian banyak peneliti dan pecinta ilmu keagamaan, yang berusaha untuk memahami lebih dalam konteks historis dan filosofisnya. Sementara itu, beberapa ulama dan tokoh agama menentang buku ini, karena dianggap sebagai sumber penyesatan dan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Mereka menekankan bahwa praktik-praktik yang mungkin dijelaskan di dalamnya tidak selaras dengan nilai-nilai agama. Walaupun buku ini dianggap kontroversial, beberapa orang meyakini bahwa pengetahuan yang terkandung di dalamnya dapat memberikan wawasan spiritual dan metafisika yang mendalam. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar informasi tentang buku ini bersifat spekulatif dan sulit untuk diverifikasi. Meski terkenal karena karyanya, nama Ahmad Al-Buni pernah dicap sebagai orang yang sesat oleh sesama pelajar pada masa itu, yang bernama Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa karya dari Ahmad Al-Buni itu sesat dan menyesatkan, karena terdapat praktik sihir dengan menyalahgunakan ilmu Al-Quran. Beberapa versi Syams Al-Ma'arif bahkan dikatakan memiliki petunjuk praktis tentang tata cara untuk melakukan ritual dengan mantra tertentu. Ini menambah dimensi kontroversial, karena penggunaan informasi tersebut dapat menjadi subjek penyalahgunaan yang serius, terutama jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa kisah tentang Syams Al-Ma'arif, di mana setiap pembacanya mampu mendapatkan ilmu yang berharga, namun dengan pengorbanan yang besar. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki dari Arab Saudi yang menggunakan ilmu dari buku tersebut untuk menikah dengan jin wanita. Namun karena jin tersebut merupakan sosok yang jahat, ia membunuh istri sah dari lelaki itu beserta keluarga besarnya. Meski terdapat kisah yang negatif, ternyata banyak dari kalangan tertentu yang menggunakan ilmu dari buku Syams Al-Ma'arif untuk hal-hal yang ringan. Seperti beberapa orang di daerah India Selatan yang percaya, dan menuliskan ilmu dari buku tersebut pada secarik kertas dan menempelkannya pada atas pintu toko mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka percaya bahwa tulisan tersebut mampu mendatangkan banyak pelanggan. Terkait semua itu, kita umat muslim selalu diajarkan untuk menghindari kesyirikan,
dari kesyirikan kecil hingga yang besar. Kita harus lebih bijaksana dalam mengamalkan sesuatu, karena bisa jadi apa yang kita amalkan justru mendatangkan murka dari Yang Maha Kuasa. Seiring berjalannya waktu, buku ini telah menjadi legenda di dunia keilmuan gaib dan mistik. Beberapa mencari salinan asli atau terjemahan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isinya, sementara yang lain menyatakan kekhawatiran akan potensi risiko terkait dengan eksplorasi buku ini. Misteri Syams Al-Ma'arif terus menyulut minat dan keingintahuan, meskipun sifatnya samar-samar dan penuh kontroversi membuatnya sulit untuk dijelaskan secara pasti. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa banyak komunitas keagamaan dan keilmuan yang secara resmi menolak atau mengecam buku ini. Mereka menganggapnya sebagai risiko spiritual dan bahkan dapat merusak tatanan masyarakat. Keengganan untuk memahami atau merespons terhadap Syams Al-Ma'arif seringkali muncul dari keyakinan bahwa pengetahuan mistik lebih baik diakses atau dipelajari melalui ajaran resmi dan tradisi keagamaan yang diakui. Kesimpulannya, misteri Syams Al-Ma'arif tidak hanya menjadi pusat perhatian dalam dunia mistik dan keagamaan, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dalam navigasi antara keingintahuan spiritual dan potensi risiko yang terkait dengan pengetahuan yang dianggap berbahaya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.